dengan kita. Nah, yang saya maksud di sini adalah teman-teman dekat. Jadi untuk memilih teman dekat itu, kita disarankan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad supaya kita itu selektif. Jadi tidak mudah untuk memilih orang untuk menjadi teman dekat kita, atau memilih orang untuk menjadi karyawan kita, atau menjadi teman bisnis kita. Kita tes dulu orang ini, kita uji dulu apakah dia ini memang layak untuk kita jadikan teman dekat. Karena kalau ada orang itu asal-asalan memilih teman dekat, memilih rekan bisnis, memilih karyawan untuk dirinya tanpa dites dahulu tentang watak dan tabiat orang ini, biasanya dia akan menyesal nanti. Ternyata orang yang dia pilih sebagai teman dekat ini ternyata adalah orang yang suka bohong misalnya, atau orang yang tidak amanat dan lain sebagainya. Makanya kita pilih-pilih dulu. Kemudian juga indikator yang selanjutnya ialah bagaimana kita memuji orang ini dari aspek kepekaan orang tersebut. Jadi dia ini termasuk orang yang peka atau tidak. Artinya kalau kita ini senang, harusnya kalau dia adalah teman yang baik, dia ikut senang. Kalau kita susah, dia juga ikut susah. Ini kalau teman yang baik. Tapi kalau temannya ini kurang baik, biasanya kebalikannya. Saat kita senang, dia sumpek. Saat kita sumpek, dia senang. Nah, ini berarti temannya bermasalah. Nah, yang benar itu apa? Ya, kalau kita lagi susah, lagi sumpek, dia ikut sumpek. Karena apa? Karena dia ikut merasakan perasaannya kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang melarang kita untuk bahagia saat saudara-saudara kita susah, yang melarang kita bersedih saat saudara-saudara kita senang, tapi mengikuti apa? Setiap perasaan yang dirasakan oleh saudara dan sahabat-sahabat kita. Kemudian juga indikator yang lain, yaitu kita memilih teman itu, dia memiliki kepekaan dalam hal apa? Dalam hal menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada kita. Dan termasuk kewajiban-kewajiban teman kepada temannya itu adalah apa? Kalau sakit dijenguk, kalau dia susah dibantu, kalau dia kedukaan, ada keluarganya yang meninggal, dia datang takziah. Nah, seperti ini. Ini diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kalau kita itu dalam pertemanan ini, hal-hal ini, hal-hal yang merupakan kewajiban sesama kaum muslimin ini harus kita jalankan. Kalau misalnya ada teman kita yang harusnya dia itu bisa menjalankan itu, tapi dia tidak menjalankan itu, nah berarti teman yang seperti ini teman yang tidak baik, itu maksudnya. Saat kita susah, kita tahu orangnya ini berkelebihan. Kita susah, misalnya mau bayar sesuatu, ada kebutuhan. Saat kita minta tolong kepadanya, padahal kita ini bukan apa istilahnya nih, ahli pinjam ya. Kalau ahli pinjam juga nih termasuk orang bermasalah. Dia ini termasuk orang yang jarang pinjam misalnya. Dan dia kalau misalnya minjam uang itu akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang disepakati. Tapi ketika orang ini dipinjam uangnya, dia selalu menolak, dia selalu mencari alasan, padahal kita itu tahu dia itu mampu sebenarnya. Nah, kawan yang seperti ini tidak pantas untuk kita jadikan kawan. Ini yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. La yanbaghi an ta'tadda bi ukhuwati akhin yastati'u an yanfa'aka fala yaf'al. Jadi dia itu sebenarnya bisa membantu kita, tapi dia tidak lakukan itu. Nah, yang seperti inilah yang kita diwanti-wanti oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk tidak memilih teman yang seperti ini. Karena apa? Karena di dalam pertemanan itu
meskipun kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ada simbiosis, mutualisme. Artinya apa? Saling menguntungkan satu sama lain. Ketika kita itu mampu, kita bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Sebaliknya ketika kita tidak mampu, maka akan saling membantu. Jadi saling membantu ini adalah gambaran dari perkawanan dan persahabatan yang sehat. Ketika ada satu sisi dari persahabatan ini yang tidak menunaikan kewajibannya kepada saudaranya, ini berarti persahabatannya pincang. Nah, ini yang dilarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, ini beliau sampaikan kepada kita. Bahkan beliau menyampaikan kalau ada orang sahabat selalu dia itu mengandalkan alasan ketika dia itu misalnya tidak datang ketika sahabatnya ini kedukaan, tidak datang takziah misalnya. Terus beberapa hari kemudian dia ketemu. Kemudian ketika ketemu ini dia menyampaikan 1001 alasan. Oh, saya ini ada begini, saya repot, saya ini dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita sebagai sahabatnya dia, kalau kita selalu menerima alasannya ini, maka kita itu pada akhirnya apa? Kita akan selalu ditipu dan dibohongi oleh orang ini. Berarti orang ini hanyalah orang yang banyak alasan. Ini kata Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Jadi harusnya gimana? Misalnya kita sakit misalnya, terus teman dekat kita ini kok nggak muncul-muncul. Kenapa dia ini kok nggak datang-datang jenguk saya misalnya? Saat kita sehat, kita cari orang itu. Kenapa saat saya sakit kamu tidak ada? Itu kita bisa nutut. Kalau dalam apa? Dalam gambaran sebuah persahabatan. Masa kok saya sakit, jenengan tidak datang? Ini kita dipertanyakan seperti itu. Dan kalau dalam apa istilahnya? Kalau dalam tradisi Arab, itu orang Arab itu kan termasuk orang yang blak-blakan, tidak mau menyimpan sesuatu. Kalau misalnya salah, dibilang salah. Jadi saya termasuk pernah kena sasaran itu. Jadi dia pernah datang di tempat saya, terus saya bukan datang di tempat saya, di daerah saya. Terus saya tidak samperin dia. Itu saya dimarahin. Saya ini kesini ini pengen ketemu jenengan, tapi kok jenengan tidak mau ketemu saya. Jadi saya dimarahi karena apa? Karena istilahnya dia ini ingin ketemu saya, dia sengaja tinggal di satu tempat, dia ingin ketemu dengan saya, tapi saya tidak ketemu dengan dia. Padahal saya saat itu sibuk misalnya. Jadi hal-hal seperti ini memang penting untuk kita sadari bahwa dalam persahabatan itu yang kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW juga harus ada hal-hal yang sifatnya hal-hal yang sifatnya apa? Saling menguntungkan satu sama lain. Ya termasuk diantaranya misalnya kita diundang terus kita tidak datang misalnya. Nah, kalau memang kita itu sebenarnya bisa datang tapi kita tidak datang, ya ini masalah. Tapi kalau kita tidak bisa datang karena ada urusan yang benar-benar kita lakukan, maka harus kita sampaikan. Nah, termasuk ini insya Allah Ustaz Anwar kemarin undang saya tidak bisa hadir. Tapi alhamdulillah undangannya dan acaranya berkah, alhamdulillah. Ya saya saat itu lagi di luar Solo. Mohon maaf saya sampaikan ini contoh di mana. Beliau undang tapi saya tidak sempat hadir. Ya, pesta pernikahan putri beliau, alhamdulillah insyaallah menjadi keluarga yang sama, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian ketika kita diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad tentang hal-hal ini, kita juga jangan terlalu dalam
bahasa saya itu saklek, jangan terlalu idealis dengan apa yang sudah disampaikan di sini. Karena apa? Karena tidak ada manusia itu sempurna. Tidak ada manusia itu apa? Sempurna. Artinya begini, kalau misalnya kawan kita ini dia tidak bisa menjadi kawan yang baik. Sekali dua kali ada pelanggaran itu kita harus maklumi. Tapi kalau sudah setiap hari dia ini kok kawan tapi tidak seperti kawan. Pas enak-enaknya dia mau, pas susah-susahnya dia tidak mau. Nah ini yang harus kita hindari. Tapi kalau cuma sekali-kali ya tidak masalah. Dikatakan di dalam sebuah syair, man dalladhi ma sa'aqat wa man lahul husnul faqat. Jadi siapa atau bisa kita artikan, adakah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan orang itu hanya memiliki kebaikan saja? Jawabannya apa? Tidak ada. Jadi pasti adalah satu kali, dua kali orang itu melakukan kesalahan, atau dia itu tidak bisa menunaikan kewajiban dari perkawanan dan persahabatan ini. Satu kali, dua kali kita maklum. Tapi kalau sudah setiap hari, nah ini yang harus kita hindari, harus kita pakai dari apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil. Seperti itu hadirin dan dirahmati Allah. Ya, usahakan circle-nya kita ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang benar-benar cinta Allah, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mereka yang benar-benar menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmah yang selanjutnya di sini insya Allah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ilus salihin fid dharain amin. At-ta'wilu ala dharbaini. At-ta'wilu ala dharbaini. Jadi mentakwil. Mentakwil itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai tafsir. Jadi apa yang nampak itu kita tafsirkan dengan, atau kita tafsirkan. Misalnya yang nampak seperti ini tapi sebenarnya maksudnya bukan ini, maksudnya yang lain. Itu namanya tafsir. Takwil juga namanya. Jadi apa yang disampaikan itu tidak dimaknai apa adanya, tapi tapi kita tafsirkan kepada hal yang lain. Itu namanya tafsir. Itu namanya apa? Ta'wil. Dikatakan bahwa apa? At-ta'wilu ala dharbaini, bahwa ta'wil ataupun tafsir itu ada dua bentuknya. Ahaduhuma yadullu alal kamali. Yang pertama